Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Kali ini kami akan membuat video tentang implementasi penerapan OOP Java pada aplikasi sederhana, yaitu Snack Game. Sebelum itu, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Febrian Putra dengan NIM 2205121401 dari kelas SIA dan rekan saya. perkenalkan, nama saya Muhammad Nizar Huba dengan NIM 220512140123. Perkenalkan, nama saya Daniel Axel Bagustrano dengan nomor NIM 220512140226. Perkenalkan, saya Amalia Nasmi Hamida dengan NIM 2205121409. Saya Gumala Ibu Spaningrum, NIM 2205121403. Yang pertama yaitu latar belakang. OOP adalah metode pemrograman berorientasi pada objek yang menyederhanakan pengembangan aplikasi dengan pengelompokan variabel dan fungsi dalam objek dan kelas. Dalam aplikasi Snack Game berbasis Java, OOP yang digunakan melalui komen prop dengan konsep kelas atau dan objek encapsulation, inheritance, dan polymorphisme. Hal ini meningkatkan pemodelan, perbaikan bug, mencegah duplikasi kode, dan reusabilitas, serta memudahkan perbaikan kesalahan dalam kelas yang terstruktur dengan baik. Next. Selanjutnya yaitu OOP Java atau pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek sebagai unit dasar untuk merancang dan mengembangkan perangkat lunak. OOP memungkinkan pengembang untuk memodelkan dunia nyata dalam mode kode komputer dengan lebih baik, membaginya menjadi objek-objek yang memiliki atribut atau data dan metode atau fungsi yang berinteraksi satu sama lain. Pemrograman berorientasi objek atau OOP pada Java adalah salah satu ciri utama bahasa pemrograman ini. Java mendukung konsep-konsep dasar OOP seperti kelas, objek, pewarisan, polimorfisme, abstraksi, dan enkapsulasi. Next. Selanjutnya ada kelas dan objek. Kelas dan objek adalah konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP dalam bahasa pemrograman Java dan dalam banyak bahasa pemrograman lainnya juga. Kelas bertugas untuk mengumpulkan prosedur atau fungsi dan variabel dalam satu tempat. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instance dari objek kelas. Juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut atau properties, behavior, dan relasi ke objek lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam kelas dapat berisi salah satu jenis variabel. Yang pertama, variabel lokal. Variabel didefinisikan di dalam metode konstruktor atau blok disebut variabel lokal. Variabel akan dideklarasikan dalam metode dan variabel akan dihancurkan ketika metode telah selesai. Yang kedua ada variabel instance, variabel dalam kelas tetapi di luar metode apapun. Variabel ini dipakai ketika kelas dimuat. Variabel instance dapat diakses dari dalam metode, konstruktor, atau kelas tertentu. Yang ketiga ada variabel class. Variabel dideklarasikan dalam kelas di luar metode apapun dengan kata kunci static. Next.
Sedangkan objek adalah sebuah variabel instance yang merupakan wujud dari kelas. Instance merupakan wujud dari sebuah kelas. Sebuah objek digambarkan dengan variabel dan metode. Sebuah objek terdiri dari, yang pertama ada state, direpresentasikan oleh atribut dari objek. State juga memperlihatkan properti dari objek. Yang kedua ada behavior, direpresentasikan oleh metode dari objek. Behavior memperlihatkan respon dari objek terhadap objek lainnya. Yang ketiga ada identity. Identity memberikan nama unik dari objek. Identity juga memberikan izin akses sebuah objek untuk berinteraksi dengan objek lainnya. Objek dipersyaratkan dalam OOP karena objek dapat diciptakan untuk memanggil fungsi non-statik yang tidak dipresentasikan di dalam main method tetapi direpresentasikan di dalam kelas dan juga menyediakan nama ke ruang yang akan digunakan untuk penyimpanan data. Next. Selanjutnya ada encapsulation. Encapsulation atau enkapsulasi adalah salah satu dari 4 prinsip utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OOP. Enkapsulasi di Java mengacu pada pengintegrasian data atau variabel dan kode atau metode ke dalam satu unit. Dalam enkapsulasi, variabel suatu kelas disembunyikan dari kelas lain dan hanya dapat diakses melalui metode kelas tempat variabel tersebut ditemukan, yang mengoperasikan data tersebut ke dalam satu kesatuan tunggal yang disebut kelas. Di dalam konsep dasar enkapsulasi ada satu metode yaitu getter and setter. Metode get mengembalikan nilai variabel privat dan metode set untuk menetapkan nilainya. Next. Selanjutnya ada polimorfisme. Polimorfisme berarti mempunyai banyak bentuk. Dua objek atau lebih dikatakan sebagai polimorfik. Bila objek itu mempunyai antarmuka identik namun mempunyai perilaku-perilaku berbeda. Polimorfisme merupakan satu nama tunggal atau seperti deklarasi fungsi dan dapat menyatakan objek kelas-kelas berbeda yang saling terhubung dengan superkelas dan common di antara kelas-kelas itu. Next. Yang pertama, konsep polimorfisme. Dalam konteks pemrograman, polimorfisme memungkinkan untuk menggunakan objek dengan tipe yang sama, namun dengan implementasi yang berbeda. Yang kedua ada tipe referensi dan objek. Dalam Java, kita dapat memiliki tipe referensi yang berbeda yang merujuk pada objek dari kelas yang berbeda. Ada metode polimorfisme. Polimorfisme terutama terlihat dalam pemanggilan metode. Jika memiliki metode yang dideklarasikan dalam kelas dasar atau superclass dan di-override dalam kelas turunan atau subclass. Dapat memanggil metode ini menggunakan tipe referensi dari superclass. Yang selanjutnya ada polimorfisme melalui antarmuka atau interface. Selain menggunakan kelas turunan, juga dapat mencapai polimorfisme melalui antarmuka. Antarmuka memungkinkan untuk mendefinisikan metode tanpa implementasi yang spesifik. Kelas yang mengimplementasikan antarmuka harus menyediakan implementasi untuk metode-metode tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada abstraksi atau abstraction. Abstraksi adalah salah satu konsep utama dalam pemrograman berorientasi objek atau OPP yang mengacu pada proses menyederhanakan kompleksitas objek dengan fokus pada fitur-fitur yang paling penting atau relevan, sambil menyembunyikan detail yang tidak penting. Abstraksi dapat digunakan untuk kelas dan metode. Yang pertama ada abstract class, yaitu kelas terbatas yang tidak dapat digunakan untuk membuat objek atau untuk mengaksesnya, itu harus diawasi dari kelas lain. Kemudian yang kedua, abstract method, yaitu hanya dapat digunakan di kelas abstrak dan tidak memiliki isi tubuh, disediakan oleh subclass atau diwarisi. Next. Kemudian Snake Game. Snake Game adalah aplikasi yang kami buat.
yaitu permainan sederhana yang telah ada sejak era game terdahulu. Tujuan utama dari aplikasi Snake Game ini adalah untuk memberikan pengalaman hiburan kepada para pemainnya. Dalam permainan ini, Snake Game yang telah kami buat dengan menerapkan konsep dasar Java OPP, dalam game ini permainan ini mengandalkan seekor ular yang harus memakan sebuah makanan yang muncul secara random untuk tumbuh lebih panjang, menghindari menabrak dinding atau tubuh ular itu sendiri. Tujuan permainan ini adalah untuk mencapai skor tertinggi dan bertahan selama mungkin dalam permainan. Target penggunaan dari aplikasi Snake Game ini adalah beragam, dari anak-anak hingga dewasa. Permainan ini dirancang untuk siapa saja yang mencari hiburan sederhana dan tantangan yang bisa dimainkan kapan saja dan di mana saja. Snake Game bisa menjadi pilihan yang bagus untuk mengisi waktu luang, menghilangkan kebosanan, atau bersaing dengan teman-teman untuk meraih skor tertinggi. Next. Kemudian di sini ada diagram kelas dari Snake Game. Yang pertama ada kelas game ular. Kelas game ular adalah kelas utama yang memiliki permainan Snake, yang mewakili permainan Snake. Ini memiliki banyak atribut yang mengatur kontrol dalam permainan. Game ular juga menggunakan kelas lain seperti food dan tile. Food dan tile adalah bagian dari game ular, yang berarti agregasi ada di antara mereka. Kelas game ular juga menggunakan beberapa metode dan properti dari kelas lain, jadi ada hubungan penggunaan. Kemudian yang kedua ada kelas food. Kelas food adalah kelas yang mewakili objek makanan dalam permainan. Intens dari food yang digunakan oleh game ular untuk menggambarkan posisi dan perilaku makanan. Kemudian yang ketiga ada kelas style. Kelas style merupakan subkelas dari kelas food. Kelas ini mewariskan sifat dan metode dari food dan digunakan untuk merepresentasikan objek makanan atau food dalam permainan, yaitu kepada ular dan bagian tubuh ular. Setiap tile memiliki koordinat X dan Y. Kemudian yang keempat ada kelas drawable atau antarmuka. Drawable adalah antarmuka yang digunakan untuk menggambarkan objek-objek pada layar. Antarmuka diimplementasikan dan oleh kelas utama, kelas food, dan kelas style untuk membantu dalam penggambaran objek-objek tersebut pada layar. Next. Ini adalah kelas dalam aplikasi Snake Game. Kelas food dan tile adalah objek-objek yang digunakan dalam permainan ini, dan keduanya mengimplementasikan antarmuka drawable untuk menggambarkan elemen-elemen permainan di layar. Kelas utama yang mengatur logika permainan adalah game ular, dan di dalamnya juga terdapat implementasi dari action atau listener dan key listener. Game ular ini memiliki berbagai metode seperti pen component yang digunakan untuk menggambarkan elemen-elemen permainan, place food yang berfungsi untuk menampilkan makanan secara acak di dalam permainan, collision yang mendeteksi tabrakan antara elemen, kemudian move untuk menggerakkan ular, restart game yang digunakan untuk memulai ulang permainan, dan beberapa metode lainnya yang mengendalikan pergerakan ular serta interaksi dengan elemen-elemen permainan lainnya. Selain itu, dalam aplikasi ini terdapat metode main yang berperan dalam menjalankan permainan dalam sebuah jendela GUI. Secara keseluruhan, kode ini membentuk dasar dari permainan Snake yang berfungsi dengan baik. Next. Yang pertama ada kelas game ular. Kelas game ular adalah kelas utama yang mewakili permainan Snake. Ini memiliki banyak atribut yang mengatur permainan seperti word wide dan broad height, yang memiliki ukuran papan permainan Snake Head yang mewakili kepala ular. Kemudian ada Snake Body yang merupakan daftar bagian dari tubuh ular, Food yang mewakili makanan, dan banyak atribut lainnya yang diperlukan untuk mengontrol permainan. Yang kedua ada kelas food. Kelas food adalah kelas yang mewakili objek makanan dalam permainan. Intens dari food digunakan oleh game ular untuk menggambarkan
posisi, dan perilaku makanan. Kemudian yang ketiga ada kelas style, merupakan subclass dari kelas food. Kelas ini mewarisi sifat dan metode dari food dan dihubungkan untuk mempresentasikan objek makanan atau food. Dalam permainan, yaitu kepala ular dan bagian tubuh ular, setiap tile memiliki titik koordinat X dan Y. Kemudian yang keempat ada drawable atau antarmuka. Drawable adalah antarmuka yang digunakan untuk menggambar objek-objek pada layar antarmuka. Diimplementasikan oleh kelas food dan tile untuk memungkinkan penggambaran objek-objek tersebut pada layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan jelaskan metode main dalam aplikasi di Snake Game. Metode main dalam aplikasi Snake Game ini berada di bagian akhir dari kode tepat sebelum menutup game ular. Berikut codingannya. Public state void main. Ini adalah metode utama program yang berfungsi sebagai titik masuk untuk eksekusi. Kata kunci publik berarti metode dapat diakses dari mana saja. Kata kunci static berarti metode milik kelas dan tidak memerlukan objek untuk dipanggil. Metode ini tidak mengembalikan nilai dan menerima argumen dalam bentuk array string. Lalu ada Gframe. Gframe baris ini membuat objek Gframe dengan judul game ular yang akan menampung elemen-elemen lain. Lalu selanjutnya ada game ular game. Ini membuat objek game ular yang merupakan kelas custom untuk permainan. Objek ini memiliki lebar dan tinggi panel dalam pixel, yaitu 600 dan 600. Lalu ada frame add. Ini menambahkan objek game ke dalam objek frame sebagai komponen utama. Lalu ada frame pack, mengatur ukuran frame agar sesuai dengan ukuran game. Lalu ada frame set default close operation, Gframe exit on close, menetapkan tindakan yang akan diambil ketika jendela ditutup oleh pengguna. Lalu ada frame set visible, dan yaitu true, membuat jendela terlihat di layar. Metode main ini berfungsi membuat sebuah frame, menginstanisasi objek game ular, menambahkannya ke dalam frame, dan menampilkan frame tersebut dengan menjalankan metode main, sehingga permainan Snake Game dapat dimulai. Oke, lanjut konsep enkapsulasi dalam aplikasi Snake Game. Penggunaan antarmuka drawable adalah contoh pola desain yang mendukung enkapsulasi. Ini memungkinkan objek-objek yang mengimplementasi antarmuka tersebut untuk menggambarkan diri mereka sendiri tanpa harus mengungkapkan rincian implementasi mereka kepada kelas lain. Baris kode private drawable menerapkan enkapsulasi dengan mengatur variabel food sebagai private, yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas game ular. Selain itu, penggunaan tipe data drawable memberikan abstraksi, memungkinkan fleksibilitas dalam penggunaan objek yang mengimplementasikan antarmuka drawable. Meskipun dalam konsep enkapsulasi, pengimplementasian dalam coding ini tidak terlihat potongan kode penggunaan metode getter and setter yang juga dapat digunakan untuk mengontrol akses dan perubahan pada data food di dalam program ini, namun ini tetap menerapkan konsep enkapsulasi. Oke. Lanjut ke konsep pewarisan inheritance. Konsep pewarisan atau inheritance terdapat dalam kelas style. Kelas style merupakan subkelas dari kelas food. Dalam implementasi ini, kelas style mewarisi sifat-sifat dan metode dari kelas food. Ini berarti style memiliki semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas food, dan dapat digunakan untuk mewakili objek makanan dalam permainan Snake. Dalam codingnya, konsep inheritance dilihat pada seperti ini. Dalam baris kode di atas, kelas style dinyatakan sebagai subclass dari kelas food dengan menggunakan kata kunci extends. Ini mengindikasikan
bahwa kelas style mewarisi konstruktor dari kelas food yang memungkinkan style untuk penggunaan atribut dan metode yang ada di dalam kelas food. Dengan demikian, konsep warisan atau inheritance memungkinkan style untuk memiliki sifat-sifat yang sama dengan objek makanan dalam kelas food tanpa harus menulis ulang dengan kode yang sama. Oke, selanjutnya ada konsep polimorfisme dalam aplikasi snake game. Konsep polimorfisme dalam aplikasi snake game terdapat pada bagian penggunaan antarmuka, yaitu di kelas drawable. Antarmuka ini digunakan untuk menggambar objek pada layar secara seragam. Dalam codingannya terdapat kondisi if food instance of drawable, yaitu berfungsi memeriksa apakah objek kelas food adalah turunan dari antarmuka kelas drawable, yang berarti objek tersebut memiliki metode draw yang akan dapat menggambar grafik di layar. Lalu ada di bawahnya kondisi if tadi, ada drawable food, draw, dan itu seterusnya, yaitu melemparkan objek food ke tipe kelas drawable dan memanggil metodenya dengan parameter G, konteks grafik, dan tile size ukuran setiap ubinnya. Lalu selanjutnya yaitu ada codingan untuk menggambar snake head dan snake body. Selanjutnya, dengan menggunakan polimorfisme melalui antarmuka drawable, elemen-elemen dalam permainan seperti makanan dan elemen-elemen lainnya dapat digambar dengan konsisten pada layar. Konsep abstraksi dalam aplikasi snake game. Konsep abstraksi dalam aplikasi snake game ini terwujud melalui pemanfaatan antarmuka kelas drawable. Antarmuka ini menunjukkan objek-objek seperti food dan tile untuk digambar pada layar tanpa perlu mengungkapkan rincian implementasinya secara terperinci di dalam setiap kelas. Dengan adanya antarmuka drawable, elemen-elemen permainan dapat diilustrasikan secara konseptual dengan menggunakan metode draw yang serupa walaupun objek-objek tersebut memiliki perbedaan dalam penggunaannya. Sini codingannya ada interface drawable, itu ada, lalu ada void draw graphics G, lalu integer tile size. Oke, lalu di sini bawahnya ada class food yang mengimplementasikan drawable komentarnya, lalu ada class food lagi untuk memanggil implementasi drawable. Oke, selanjutnya adalah konsep dari abstraksi. Sini ada codingan public void graphics GG. Ini adalah metode yang dijelaskan dalam antarmuka drawable. Metode ini digunakan untuk menggambarkan grafik di layar. Lalu selanjutnya ada get color untuk mengambil warna merah. Lalu G fill range, yaitu untuk mengambil ukuran dari tilenya, dari ularnya tersebut. Lalu bawahnya ada class style yang merupakan subclass dari food untuk melakukan override ke metode draw. Lalu selanjutnya class food mengimplementasikan antarmuka drawable dengan mengoverride metode draw sehingga objek food bisa digambar di layar dengan mudah. Class style adalah turunan dari food mewarisi metode draw. Dengan demikian tile juga dapat digambar di layar. Ini memungkinkan penambahan objek lain mengimplementasikan drawable tanpa perlu detail teknisnya. Konsep ini memisahkan logika permainan dari tampilan. Metode membuat kode ini lebih terstruktur dan lebih mudah dimengerti. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Febrian. Baik,
di sini kita akan langsung saja masuk ke VS Code-nya. Nah, sebentar, saya scroll dulu. Nah, seperti bisa dilihat di layar, kita memiliki dua teks file Java. Yang pertama adalah app atau app.java. Nah, di sini tuh fungsinya sebagai pengaturan jendela pada aplikasi game ular, yang dimana di sini diatur dengan ukuran 600 pixel. Kemudian di sini terdapat menu judul dan menu resizable bar dan lain-lainnya. Kemudian untuk di bagian game ular.java sendiri, di sini memuat panel pada permainan game ular sendiri. Habis itu banyak sekali seperti yang dilihat banyak kelas-kelas untuk metode juga. Game logiknya sudah terdapat di sini. Dan kita langsung saja running. Nah, oke, berhubung tadi sudah dijelaskan, langsung saja kita running untuk gamenya. Oke. Nah, ini gamenya. Kita langsung saja bermain. Nah, bisa dilihat di layar untuk game ularnya seperti ini. Langsung saja kita running. Kita mainkan. Nah, oke, bisa kita lihat ya. Dah, baru mulai kalah. Maaf. Lagi. Nah, coba kita agak dapetin skor yang agak banyak. Oke. Nah, seperti itu untuk game dari game ular itu sendiri. Oke, cukup. Baik, bisa kembali lagi ke PPT. Nah, ini tampilan dari snack gamenya yang tadi ya kan? Oke, berlanjut. Oke, jadi kesimpulannya dalam implementasi aplikasi snack game menggunakan bahasa pemrograman Java, yaitu dengan penerapan OOP atau Object Oriented Programming. Konsep dasar OOP seperti enkapsulasi, perwarisan, polimorfisme, dan abstraksi digunakan. Aplikasi ini memiliki kelas-kelas yang mewakili objek-objek dalam permainan seperti game ular yang mengatur logika permainan, food yang mewakili objek makanan, dan tile yang merupakan subclass dari food dan mewarisi sifat-sifat dari kelas food. Enkapsulasi digunakan untuk melindungi data dalam kelas pewarisan yang digunakan untuk membuat hierarki kelas dan berbagai sifat-sifat umum. Polimorfisme juga digunakan untuk mengimplementasikan metode-metode seragam dan abstraksi yang digunakan untuk membuat kelas terbatas yang tidak dapat digunakan untuk membuat objek. Penerapan OOP dalam aplikasi Snake Game memungkinkan pemodelan elemen permainan yang lebih kompleks sebagai struktur yang sederhana dan dapat direproduksi. Hal ini juga membantu dalam perbaikan bug, menghindari duplikasi kode, dan mempermudah identifikasi dan perbaikan kesalahan dalam kode. Aplikasi ini juga memberikan pengalaman hiburan kepada berbagai kalangan yang tentunya dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja. Oke, next. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam presentasi kali ini, mohon maaf. Kami dari kelompok 3 SIA pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.